Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tema 2 kali ini, kita akan belajar bermain di lingkunganku. Subtema 1 adalah tentang bermain di lingkungan rumah. Mari kita mulai pembelajaran 1 dan 2 dengan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikal shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, anak-anak, bermain di lingkungan rumah itu bisa bermain dengan anggota keluarga, seperti bermain dengan adik, kakak, ibu, dan ayah. Setelah melihat Beni dan Tiur bermain perahu kertas, mari sama-sama kita nyanyikan lagu berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Tadi kita sudah menyanyikan lagu berdayung. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Contoh, nada 2 ketuk, 7 titik, 6 titik. Ada satu buah titik di belakangnya. Jadi, nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Contoh, nada 1 ketuk, 5-6-5-3, 2-3-2-1. Tidak memiliki 1 titik atau garis di atasnya. Setelah mengetahui ciri nada 2 ketuk dan 1 ketuk, mari kita lakukan latihan berikut. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Ayo ikuti contoh yang diberikan oleh Bu Guru. Jika sudah selesai mengerjakan latihan mengenai ketukan, mari sama-sama kita membaca teks bermain perahu kertas di halaman 6. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Sekarang, ayo kita lanjut mengerjakan latihan di halaman 7 berdasarkan teks bermain perahu kertas. Silahkan dijawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Halaman 8. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya?
perahu Beni 2, perahu Tiur 2, perahu Ayah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Anak-anak, ayo diperhatikan gambar halaman 8. Perahu Beni ada 2, ditambah perahu Tiur 2, ditambah perahu Ayah 2, sama dengan 6. Anak-anak, penjumlahan berulang itu dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Perkaliannya adalah 3 dikali 2, sama dengan 6. Angka 3-nya dari mana? Dari jumlah kotak yang ada. Angka 2-nya dari jumlah isi perahu. Hasilnya adalah jumlah dari isi yang telah digabungkan. Mari kita diskusikan contoh soal di halaman 8. Perhatikan gambar perahu. 3 perahu biru ditambah 3 perahu merah sama dengan 6. Bentuk perkaliannya dapat ditulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Angka 2 berasal dari banyak kotak. Angka 3 berasal dari banyak isi. Angka 6 merupakan gabungan dari perahu biru ditambah perahu merah. Setelah mengetahui bagaimana menuliskan penjumlahan berulang dan bentuk perkalian, ayo kerjakan latihan di halaman 9-10. Untuk nomor 1 akan Bu Guru beri contoh. Beni dan Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain simpai dengan riang gembira. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Jika kamu rajin berlatih, kamu pasti bisa. Tadi, kita sudah melihat Beni dan Tiur bermain simpai. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu simpai, yuk simak teks bermain simpai di halaman 13. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Setelah menyimak teks bermain simpai, yuk sekarang kita mengerjakan latihan di halaman 14, nomor 1 sampai 4. Kamu pasti bisa mengerjakan latihan ini. Setiap permainan tentu memiliki aturan bermain. Bermain simpai tentu juga memiliki aturan. Untuk mengetahui aturan bermain, mari sama-sama kita simak percakapan Ibu, Beni, dan Tiur di halaman 15. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Tadi kita sudah membaca dan mempraktikkan percakapan Ibu, Beni, dan Tiur. Sekarang, ayo kerjakan latihan di halaman 17, nomor 1 sampai 5. Bu Guru akan memberikan contoh nomor 1.
Amatilah kolom simpai pada halaman 18. Mari kita tuliskan ciri-ciri simpai. Warna simpai coklat. Bentuknya lingkaran. Permukaannya licin dan kasar. Kegunaannya bermain dan berolahraga. Setelah mengetahui ciri-ciri simpai, amatilah benda-benda di sekitarmu. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel di halaman 18. Bu Guru akan memberikan satu contoh. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selamat belajar anak solih dan solihah.